Siap, Pak. Terima kasih telah memberikan waktu luang Bapak. Oke, Mbak, di awal percakapan Mbak mengatakan bahwa hubungan Mbak sudah tidak harmonis lagi sejak adanya cewek lain itu ya, Mbak. Begitu ya, Mbak? Iya, Pak. Baik, Mbak. Sekarang coba Mbak bisa kemukakan apa yang menjadi masalah Mbak. Begini, Pak. Sebenarnya saya tidak terima apabila pacar saya dengan cewek lain itu dekat, Pak. Termasuk cewek itu. Hmm, Siapa saja cewek yang dekat dengan pacar Mbak selain cewek yang tadi? Banyak, Pak. Cuma yang paling dekat dengan pacar saya sih hanya satu cewek itu aja, Pak. Hmm, Coba Mbak ceritakan kelanjutan dari ketidakterimaan Mbak yang mengakibatkan hubungan Mbak tidak lagi harmonis. Cewek itu cewek pindahan sekolah, Pak. Dan menurut saya dia banyak ketinggalan materi, Pak. Soalnya dia itu pindahan dari anak IPA ke IPS. Pengakuan cowok saya sih, cewek itu dekat dengan cowok saya gara-gara minta bantuan untuk mengejar materi yang tertinggal, Pak. Meskipun minta bantuan, tetap saja kedekatannya lebih batas, Pak. Kata teman saya juga, cowok saya memberikan bantuan ke cewek itu di kafe, Pak. Kalau kayak gitu, apa bukan selingkuh ya, Pak? Ya, ya, ya. Apa Mbak mengetahui di sana mereka hanya berdua atau bersama teman yang lainnya? Enggak, Pak. Itu kata teman saya saja. Saya nggak melihatnya sendiri, Pak. Oke, oke, oke. Coba sekarang Mbak uraikan apa yang Mbak ketahui tentang cowok Mbak selama ini sebelum adanya cewek tadi itu, Mbak. Cowok saya itu sesuai tipe saya, Pak. Pinter, ganteng, Islam banget, selalu jujur, tidak pamrih, tidak bertele-tele, tidak memandang fisik. Pokoknya the best lah, Pak, buat saya. Yang paling saya suka nih ya, Pak, dia tuh selalu ada untuk saya kalau saya lagi membutuhkan pertolongan, Pak. Bahkan aktivitasnya ditinggalkan demi saya, Pak. Tapi bukan saya saja sih, adiknya diperlakukan sama dengan saya. Bukan hanya adiknya juga, Pak, sahabat saya juga diperlakukan sama. Dia selalu ada pokoknya. Jadi pada dasarnya itu cowok Mbak selalu ada dan selalu jujur dan tidak pernah berbohong ya, Mbak. Iya, Pak, benar. Tapi saya masih tidak terima dengan kedekatan cewek itu, Pak. Sepertinya Mbak benar-benar kecewa dan marah karena cowok Mbak ngajarin cewek tadi itu di kafe ya, Mbak. Iya, Pak, saya kecewa walaupun saya tahu dia itu anak yang jujur. Jadi Mbak ini benar-benar merasakan kecewa dan marah ya, Mbak. Iya, Pak. Lalu bagaimana Mbak menyampaikan kekecewaan dan kemarahan Mbak ke cowoknya Mbak? Saya datang ke cowok saya ketika cowok saya lagi nyantai. Kemudian saya langsung bentak, langsung marah-marah ke cowok saya, Pak. Cowok saya memberikan penjelasan, Pak, tapi saya potong terus. Sekarang dia diem aja, Pak. 1 hari, 2 hari, dan sampai sekarang, Pak. Tampaknya Mbak masih emosi sampai sekarang yang membuat cowoknya Mbak itu memikirkan bahwa untuk berbicara sekarang itu bukan waktu yang tepat sehingga cowok Mbak itu masih mencari waktu yang tepat untuk menceritakan kebenarannya. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Oke, terima kasih kepada Fatah selaku konselor dan juga Citra selaku konseli. Menurut pendapat saya, penerapan dari teknik
ini udah bagus, terus intonasi khususnya Fatah juga udah stabil, udah kayak gitu, Fatah bisa menghidupkan sesi konseling ini dengan baik. Jadi intonasi itu nggak buru-buru, jadi si konselnya itu bisa fokus ke proses konseling ini. Terus untuk keseluruhannya juga bagus kok. Terima kasih. Baik, untuk Fatah, Muhammad Mauladi yang berperan sebagai konselor dan Citra sebagai konseling, menurut saya sudah sangat baik dalam memerankan perannya. Menurut saya untuk Muhammad Mauladi sempat ada bagian yang terlalu cepat saat pengucapannya, tapi untuk keseluruhannya sudah baik. Lalu untuk yang Citra sudah sangat baik dalam memerankan konselingnya, untuk emosinya juga sangat baik. Terima kasih. Baik, saya izin berpendapat terkait penampilan dari Fatah sebagai konselor dan Citra sebagai konseli. Secara keseluruhan itu udah sangat baik ya. Bisa dibilang dari kayak tonasinya, terus penghayatannya juga dari keduanya udah bagus, mantap.